Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Listia di channel Smart Education. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tematik 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi, subtema 3, Energi Alternatif Pembelajaran kedua. Yuk anak-anak, kita langsung saja belajar materi pembelajaran kedua ini. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang energi alternatif. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan ya? Ini kita pelajari. Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu yang bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan, pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Gitu anak-anak. Jadi, yang dapat kita lakukan adalah menghemat energi. Karena sisa pembakaran minyak bumi bisa menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Apabila terjadi pemanasan global, maka musim yang ada di dunia ini menjadi tidak beraturan. Kemudian suhu akan meningkat dan kutub utara dan kutub selatan perlahan-lahan akan mencair. Mengerikan ya anak-anak. Maka kita perlu berhemat energi. Nah, ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja. Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah Udin, Lani, Edo, dan Siti belajar di sekolah, mereka berbincang-bincang ketika pulang sekolah dan mencari tahu bagaimana ya caranya mengajak warga di Kampung Babakan untuk turut serta dalam menghemat energi. Nah, kemudian ketika sedang berbincang-bincang, Edo ingat hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja, dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah suatu hak masyarakat, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakaian listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Nah, dengan berbincang-bincang, Edo mengingat sesuatu yang ada di rumahnya. Kira-kira apa ya yang tidak hemat terhadap energi? Dan Edo ingat, wah, televisi di rumahnya hampir sepanjang hari
menyala. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pomina di ujung kampung pun, ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Nah, Lani ingat ketika setelah mengobrol dengan teman-temannya tentang menghemat energi. Wah, ibuku selalu menggunakan sepeda motor untuk kegiatan apapun. Sepertinya aku perlu mengingatkan ibuku, tuh kata Lani. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar untuk menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa mengingatkan warga. Ayo hemat energi. Nah, anak-anak, meskipun Udin, Edo, Siti, Lani, meskipun mereka masih anak-anak, mereka juga sudah menggunakan hak mereka untuk menggunakan berbagai energi. Jadi, mereka juga turut wajib melakukan penghematan energi. Dan akan lebih baik lagi, mereka dapat mengingatkan warga-warga desa. Nah, berdasarkan teks yang sudah kita bacakan tadi, yuk kita analisis pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Mengapa kita perlu menghemat energi? Kita perlu menghemat energi karena terdapat energi yang tidak dapat diperbarui, akan habis dan jumlahnya terbatas. Penggunaan energi juga bisa memberi dampak buruk bagi bumi kita. Contohnya dapat terjadi global warming atau pemanasan global. Itu jadi langkah yang paling bijak adalah menghemat energi. Nomor 2, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Nah, anak-anak, tindakan apa yang sudah kamu coba untuk menghemat energi? Nah, mungkin ada yang sudah mematikan lampu ketika siang hari. Bagus, itu salah satu contoh menghemat energi. Kemudian ada juga, Bu, aku sudah menutup keran ketika sudah digunakan, atau bak di kamar mandi sudah penuh. Itu juga bagus. Selanjutnya, Bu, aku sudah tidak membuang-buang kertas, menulis dengan tepat dan teliti. Tuh, itu juga contoh penghematan energi yang bisa kamu lakukan. Kemudian nomor 3, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Nah, tindakannya misal masih suka menonton televisi dan setelahnya tidak dimatikan, atau ketiduran, masih suka menyalakan radio, kemudian tidak dimatikan lagi, atau menyalakan pendingin ruangan atau AC, tetapi ruangannya ditinggalkan atau kosong. Selanjutnya nomor 4, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Hal baik yang bisa kita pelajari dari cerita di atas yang sudah kita bacakan tadi adalah kita harus menyadari segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Apakah kita sudah menghemat energi? Nah, apabila kita sudah bisa memulai menghemat energi, kita bisa mengingatkan orang lain juga untuk turut menghemat energi. Diawali dari diri sendiri, kemudian keluarga, dan orang lain. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan.
Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita anak-anak menghemat energi. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Boleh komen di bawah ya anak-anak. Hal apa sih yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Nah, di sini Ibu ada peta pikiran mengenai apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi, ya. Nah, di sini sudah Ibu isi juga contohnya. Misalnya yang sudah dilakukan untuk menghemat energi, pertama, sudah menggunakan air secukupnya. Ketika sikat gigi, keran airnya ditutup terlebih dahulu. Kemudian ketika dibersihkan, dinyalakan kembali, contohnya. Selanjutnya, mematikan pompa air ketika sudah digunakan. Ketika sudah selesai mandi, pompa air dimatikan, jadi bisa lebih hemat. Kemudian, matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Misalnya, setelah mencharger handphone, nah kabelnya dicabut atau mematikan listrik ketika siang hari, ketika sudah tidak digunakan, mematikan televisi ketika tidak ditonton, gitu. Menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Nah, anak-anak bisa loh menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Misalnya, beralih menggunakan lampu LED dari lampu neon. Nah, itu bisa menghemat energi juga anak-anak. Gunakan kendaraan umum atau sepeda atau berjalan kaki. Jadi, ketika berangkat ke sekolah, kamu bisa menggunakan kendaraan umum. Jadi, setiap anggota keluarga tidak menggunakan kendaraannya masing-masing. Dengan begitu, bisa lebih menghemat energi, menghemat bensin juga. Dan apabila lokasinya dekat dengan tujuan kamu bisa bersepeda atau berjalan kaki. Selanjutnya, mematikan lampu ketika siang hari. Nah, itu adalah beberapa contoh yang sudah dilakukan untuk menghemat energi. Sekarang amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu. Nah, berwawancara itu menanyakan sesuatu topik ke orang lain. Seperti ini contohnya, ada seorang anak sedang mewawancarai seorang bapak-bapak. Nah, dari hasil wawancara itu, anak-anak, kamu bisa menuliskan fakta-fakta yang ditemukan. Hal-hal yang dilakukan masyarakat, misalnya yang pertama, mematikan lampu saat siang hari. Kemudian yang kedua, menggunakan atau menyiram tanaman dari air cucian, misalnya air cucian beras, air cucian sayur, gitu anak-anak. Atau yang lain-lainnya. Nah, fakta-fakta ini kamu bisa tuliskan. Mungkin ada juga fakta seperti ada yang mencuci mobil tetapi kerannya dinyalakan ketika mobil sedang digosok atau dibersihkan, gitu anak-anak. Meskipun itu bukan kegiatan menghemat energi, tapi apabila itu adalah fakta yang kamu temukan ketika wawancara, kamu perlu menuliskan di bagian tabel ini, anak-anak. Nah, dari fakta yang kamu temukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Contohnya, hal yang sudah baik yang tadi kita sebutkan, menyiram tanaman dari air cucian beras atau air cucian sayur. Hal yang belum baik, misalnya menyalakan keran air ketika mencuci mobil, menyalakannya secara terus-menerus dan tetap dinyalakan meskipun sedang membersihkan atau mengelap mobil. Itu adalah hal yang belum baik. Nah, jadi anak-anak, ketika kamu mau berwawancara menemukan hal yang baik atau belum baik, silahkan ditulis saja karena itu adalah
fakta yang sudah kamu temukan ketika wawancara. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari tentang energi alternatif dan bagaimana cara untuk menyadari apakah kita sudah menghemat energi ya. Dan kita juga sudah mempelajari untuk turut mengajak orang lain menghemat energi. Nah anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama ya hari ini. Jangan lupa untuk like videonya, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kamu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan untuk belajar bersama-sama di channel Smart Education. Baik anak-anak, sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.